Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadana dengan NIM 1914309992 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019, dan sekarang itu saya sudah semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video yang dimana di dalam video saya ini itu akan membahas mengenai siklus Kelvin atau reaksi gelap. Adapun tujuan dari pembuatan video saya ini yakni untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu dosen Maretik SP MSI. Adapun yang akan saya jelaskan di dalam video saya ini itu mengenai siklus Kelvin. Yang pertama saya akan menjelaskan penjelasan siklus Kelvin itu sendiri. Yang kedua saya akan menjelaskan fungsi dari siklus Kelvin. Yang ketiga tahapan-tahapan siklus Kelvin. Yang keempat itu hasil dari siklus Kelvin itu. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan itu mengenai peranan siklus Kelvin. Baiklah, langsung saja di sini saya akan masuk pada penjelasan siklus Kelvin atau biasa disebut juga dengan reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin adalah suatu rangkaian reaksi yang terdapat pada tumbuhan tanpa memerlukan bantuan cahaya, yang dimana reaksi ini dinamakan dengan reaksi gelap. Namun tetapi bukan berarti pada proses reaksi ini terjadi dalam kegelapan. Adapun istilah reaksi gelap tersebut itu merupakan reaksi yang dipakai ketika reaksi tersebut tidak menggunakan energi dari cahaya. Adapun tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin ini yaitu terjadi pada stomata yang letaknya ada pada kloroplas. Biasanya siklus ini bekerja dengan mengubah karbon dioksida menjadi gula 3 karbon, yang dimana pada proses pembuatan gula 3 karbon siklus tersebut itu akan memerlukan NADPH2 serta memerlukan banyak energi dalam bentuk ATP agar bisa menambah elektron ketika ingin mengurangi daya. Lalu kemudian gula itu akan diubah menjadi nukleotida serta pati dan asam amino serta pati yang terdiri dari gula yang lebih lengkap atau kompleks. Selanjutnya itu masuk pada penjelasan fungsi reaksi siklus Kelvin atau reaksi gelap itu sendiri. Sederhananya itu siklus Kelvin itu berfungsi untuk membuat gula karbon, yang dimana kemudian itu gula tersebut itu akan digunakan untuk membentuk gula lainnya seperti pati glukosa dan juga selulosa, yang selanjutnya itu akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk bahan bangunan struktural. Siklus Kelvin ini itu akan langsung mengambil molekul karbon dari udara dan juga langsung akan mengubahnya menjadi material tanaman. Selanjutnya itu masuk pada materi yang ketiga, yaitu tahapan-tahapan siklus Kelvin. Tahapan-tahapan siklus Kelvin ini sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tahapan fikrasi karbon, yang kedua tahapan reduksi, dan yang ketiga itu tahapan regenerasi.
tahapan fibrasi karbon ini sendiri yaitu di mana pada tahapan ini dimulai dari karbon dioksida itu akan diikat oleh RUBP atau gula 5 karbon, RUBP atau ribosa bifosfat itu akan bekerja dengan bantuan enzim ribosko yang dimana akan menghasilkan 6 molekul karbon yang tidak stabil. Tahapan yang kedua itu ada reduksi. Pada tahapan ini itu akan berlangsung proses pengubahan tiga fosfoliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat, dan yang nantinya akan diperlukan pada ATP dan NADPH2 yang kemudian ada 6 PGA atau fosfogliserat yang mempunyai 3 atom karbon yang sebelumnya itu sudah terbentuk di fase 1. NHDPA inilah yang nantinya itu akan mereduksi 6 molekul 1,3 pelepasan 1 fosfat yang akan menghasilkan PGAL gliseraldehid 3 fosfat yang berjumlah 6 molekul. Tahapan yang ketiga itu ada tahapan regenerasi. Tahapan ini berasal dari 6 molekul 3 PGAL yang telah didapatkan oleh fase reduksi. Lalu setelahnya itu akan diambil 5 molekul lagi untuk digunakan dalam regenerasinya 1,5 RUBP atau bifosfat yang akan membentuk 3 molekul RUBP yang didapatkan melalui fosfat dari ATP untuk fiksasi karbon dioksida serta 1 molekul yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan glukosa. Selanjutnya itu materi yang keempat itu hasil siklus Kelvin. Di sini setiap putaran yang terjadi pada siklus Kelvin itu akan memperbaiki 1 molekul karbon yang dimana molekul karbon ini dapat digunakan sebagai pembuat gula. Lalu setidaknya itu ada 3 putaran siklus Kelvin untuk bisa membuat 1 molekul dari gliseraldehid 3 fosfat. Lalu selanjutnya itu setelahnya itu berlangsung 6 putaran lagi, yang dimana akan membentuk 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat yang dimana nantinya itu akan digabungkan dan akan membentuk molekul glukosa. Dan di sini perlu kita ingat putaran pada siklus Kelvin ini itu menggunakan 2 NADPH dan 3 ATP di dalam proses penambahan elektron untuk asam fosfoliserat untuk dapat memperoleh gliseraldehid 3 fosfat. Materi yang kelima itu ada peranan siklus Kelvin. Di sini untuk tanaman tingkat tinggi dan juga alga sendiri itu terjadi mekanisme karboksilasi primer tunggal yang dimana mekanisme tersebut itu kemudian itu akan menghasilkan sintesis senyawa karbon yang dimana berupa jalur pentose fosfat yang dimana proses ini akan menjadi satu-satunya jalan yang harus dilewati oleh organisme autotrofit, baik itu berupa kemosintesis maupun fotosintesis yang dimana nantinya itu akan berpotensi terjadinya penggabungan bahan organ di dalam makhluk hidup itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video penjelasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.